qadarullah, sebahagian dari kita tidak mampu melakukan itu. Maka pilihan yang kedua, kalau nggak bisa, udah bawa ke Arafah, bisa, oke sampai Arafah bawa ke Muzdalifah, oh bisa, ayo bawa ke Muzdalifah. Ada yang nggak bisa dibawa ke Muzdalifah, contoh yang sedang dirawat, nggak bisa karena harus pakai ambulan, dan ambulan nggak mungkin untuk itu. Mungkin bagi yang dirawat di rumah sakit hanya sampai Arafah, sah nggak? Sah. Tapi bagi yang bisa dibawa Muzdalifah, kita bawa ke Muzdalifah. Kemudian bagi yang bisa dibawa terus ke Mina, kita bawa ke Mina. Sampai di Mina kan kita melaksanakan jamarat, Aqobah, Ula, Usra, ya, dengan kaifiat yang sudah dijelaskan selama ini, ya, dengan perukunan haji yang sudah dijelaskan. Nah, sampai di Mina, wah, ada yang bisa jamarat, ada yang enggak datang ke Mina. Ya sudah, berhenti di situ. Sah ke hajinya? Sah. Yang bisa, ayo antar oleh kita. Bisanya sambil harus digendeng 2 orang, bawa oleh kita 2 orang gendeng. Kalau bisa, ada nggak yang gendengnya? Harus kita. Kalau nggak mampu, sudah, nggak usah digendeng, simpan di situ. Atau bawa kursi roda karena kebetulan punya, dorong lebih ringan bawanya. Silahkan. Siapa yang bawanya? Lalu itu yang kedua. Terus bagaimana dengan yang ditinggal di Mina? Nggak sanggup dibawa juga ngeberatkan segala macam. Udah, sudah, berhenti di Mina, sah. Tapi ingin dapat jamarotnya, sudah, badalkan. Siapa yang membadalkan? Yang tadi rencananya gendeng karena nggak sanggup, ya sudah, badalkan saja jamarotnya, ya, lempar jumrohnya, ya, tinggal bawa batu yang berlebih gitu. Caranya bisa dijelaskan oleh pembimbing ibadah kita, oleh kiai kita, niat dan lainnya. Nah, lalu kita balang jumroh bagi mereka yang kita badalkan. Selesai semua kan? Atau yang terakhir, bahkan setelah dibagi, jamaah yang sehat sudah kebagian semua. Wah, masih ada juga nih lansia yang nggak dibadalkan, yang nggak ada yang buat ngebadalinnya. Yang ngantri juga sudah nggak ada, semua sudah terbagi. Misalnya, ya sudah, tinggal saja dia di Mina. Sah, rukhsah, nggak usah pakai badal lagi. Sah. Sebagaimana yang ditinggal di Arafah. Skemanya gitu. Jadi 3. Pertama, seluruhnya dibawa ke sampai menyelenggarakan armunat secara tuntas, baik fisik dan non fisiknya. Yang kedua, ada yang dibadalkan. Yang ketiga, bahkan dibiarkan dia diam, yang penting dia bisa wukuf di Arafah, sudah sah. Itu yang rukhsah yang paling akhir, ya, yang paling mudarat itu. Mudarat yang paling akhir sudah guati, dibawa, udahlah, tinggalkan saja. Itu juga sama bisa. Tapi hati-hati, jangan yang sehat pura-pura sakit. Dia jauh 3 kilo kali 2, wallah, tambah kemundur. Pulangnya mah katanya tambah sekilo. Jadi 7 kilo itu sekali perjalanan lempar jumroh itu 7 kilo. Jalan sampai balik 4 kilo. Jalannya kan 3 kilo, baliknya katanya 4 kilo, ya. 3 tambah 4 7. Waduh, 7 kilo, ya. Seberapa jauh sih 7 kilo itu? Sama seperti kita umroh itu pertama tawaf itu kalau di bawah sekitar berapa? 3 kilo setengah lah. Kemudian sa'i 3 kilo setengah juga itu. 400 kan 3 kilo setengah itu. 3 kilo setengah tambah 3 kilo setengah jadinya 7 kilo, betul. Kumaha karasa capek jeung teu na. Ukur sendiri, iya. Nu kamaritos umroh. Ayeuna dilakukan hal yang sama, bedanya bukan tawaf, ini mah lurus. Jumroh lurus sampai balang, nyampe balang, balik deui, pulang gitu kan. Tapi sama 7 kilo dan kondisinya sama-sama padat. Paham itu, ya? Bedanya apa? Bedanya ari di sini mah, waduh, kamaritos sunah umroh hiji. Wengi-wengi teh. Isukan na preheula, isukan deui. Betul kan begitu? Ngukur kesehatan. Iya. Ini mah nggak bisa. Tiap hari kita begitu. Sebab kalau nggak tiap hari telat. Nggak, kan kita nafar kesana, ya. Gitu. Telat nanti uang kayak minggu hari baik. Nggak bisa. Udah bukan musim haji. Sebab armuna itu hanya 6 hari atau 5 hari pada waktu pelaksanaannya. 6 itu persiapan awal dan akhir yang hari ke-1-nya. 1 hari. Nah, karena bayangkan kita seperti kemarin capeknya sama, cuman ini berturut-turut setiap hari. Karena itu bagi yang sehat pun ini berat. Kalau cerita beban fisik, ya, kasihan. Karena itu hari kita ukur. Jadi jangan karena berat, ya. Misalnya saya mah termasukkan, saya udah di atas 65 tahun. Itu sanggup. Awas, bukan makomnya. Hanya yang benar-benar sakit. Benar dinyatakan sakit itu bukan kata dirinya, bukan. Kata dokter, sebab dokterlah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang itu adalah sakit. Dan di kita punya dokter menetapkan itu. Karena itu kemarin rewel dokter ke Karo, ya, kemarin ke Karo. Nih minta data nih siapa ya? Si Anu didampingi siapa? Bu Ijah sama siapa? Pak Seuti didampingi siapa?
Dan datanya sudah dikumpulkan dan sudah sampaikan juga ke Kiai. Hari ini mau kita pastikan bener nggak itu. Boleh jadi si karomnya Pak Sehu sudah nih, Pak Sehu sama si Anu aja. Si Anunya memurin nggak tahu itu ditunjuk begitu karena kebetulan saya dia tetangganya. Jadi karena itu ingin kita pastikan ada akadnya hari ini. Bener nggak Bapak mendampingi Bapak ini misalnya? Oh benar dan saya siap. Sejak hari ini sudah dipastikan begitu, dikontrol kondisi keadaannya. Karena 3 hari itu juga waktu. Tiba-tiba begitu waktu pelaksanaannya ngedrop semakin jauh, ya itu sudah harus dibawa ke rumah sakit lain ceritanya. Tapi kalau semakin baik, ya itu ringan berarti kan. Berarti harus oke. Paham maksudnya sampai di sini ya? Strategi cara pendampingan itu. Strategi cara kita saling bantu orang di dalam rencana adat musnah. Jadi setiap jumlah saudara-saudara kita yang lansia dan berkebutuhan khusus akan dibantu oleh kita yang sehat. Mafhum ya? Nah, kira-kira siap nggak itu? Insya Allah. Insya Allah. Siap. Ya, siap ya? Insya Allah. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, pastikan. Jangan di atas kemampuan kita. Pastikan, dan itu tolong sampaikan kepada kami. Jangan karena nafsu. Jangan ya. Jadi sebenarnya kita gemopo pura-pura mampu, jangan. Sampaikan kalau memang bakal saya gemopo, ya jangan. Nanti diganti yang lain. Kalau enggak ya udah kita berhentikan saja. Enggak usah ada jamarot ya. Yang bersangkutan yang akan dampingi. Katakanlah saya ini lansia. Didesainnya oleh si bapak sebagai pendamping. Tiba-tiba di perjalanan si bapaknya ngerasa, ternyata asam urat saya naik nih. Jangan memaksakan diri ngedampingin saya. Bilang saja, Pak, kemarin iya saya siap. Kesana keadaan saya beda nih. Waduh, kayaknya misi mopo di jalan nih. Bilang aja begitu, ya sudah. Berarti saya nggak ada yang dampingi, sudah. Terpaksa saya yang sakit ini tidak ada yang pendamping kan? Karena tidak ada pendamping, sudah biarkan dia dibina. Tidak usah dibawa jalan. Biarlah kami petugas yang meyakinkannya bahwa dengan diamnya pun dia sah hajinya. Karena benar-benar sakit dan tidak ada yang mendampingi. Mafhum di sini ya, sampai di sini ya. Mafhum ya. Jadi sekali lagi, nanti yang ditetapkan sebagai pendamping atau yang menyatakan diri sebagai pendamping juga jangan memaksakan diri. Seadanya aja. Karena Allah tidak pernah memaksakan kewajiban bagi seorang di luar batas kemampuan. Ya. Jadi kalau demikian kan jadi tidak berat, ya. Tidak berat. Insya Allah ya. Saya ulangi, siap nggak? Insya Allah. Karena itu maka handphone saya tinggal 1% Kiai. Kalau tidak salah datanya di Kiai juga ada. Nah itu yang lampiran, karena itu belum sempat saya print.